Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas satu materi dari pembelajaran kaidah tafsir, yaitu materi daripada am dan khas. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian daripada kita ada yang sudah mengetahui apakah itu am dan apakah itu khas. Tetapi mungkin sebagian daripada kita lagi ada yang belum mengetahui apakah itu am dan apakah itu khas tersebut. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang am dan khas ini, mungkin secara terperincinya atau secara detailnya. Kita masuk kepada pengertian am. Am menurut lughatan atau bahasa berarti umum. Am itu ayat yang umum. Sedangkan menurut istilah ialah lafaz yang mencakup segala sesuatu yang pantas baginya tanpa ada batasan. Jadi lafaz am tersebut adalah lafaz yang masuk semua di situ tanpa ada batasan, lafaz umum di situ. Tidak ada batasan di ayat tersebut dan tidak ada pengkhususan di ayat tersebut. Itu maknanya makna umum. Kita ambil satu contoh daripada satu kata, yaitu dapat kita ambil satu, yaitu mungkin al-insan. Al-insan yaitu artinya manusia. Di situ tidak dikatakan al-insan manusia itu seperti apa, apakah ia perempuan ataupun laki-laki, ataupun sudah tua ataupun masih kecil, berakal ataupun tidak. Yang jelas di situ al-insan hanya tertera kata al-insan manusia, tidak mencakup apa spesifik manusia tersebut. Ataupun kita ambil contoh daripada kata an-nisa yang berarti perempuan. Di situ tidak dijelaskan, tidak digambarkan spesifik perempuan itu seperti apa. Apakah perempuan itu masih kecil ataupun sudah besar, ataupun perempuan yang sudah berakal ataupun tidak. Yang jelas itu digambarkan hanya kata an-nisa, yaitu perempuan. Tidak digambarkan secara spesifik perempuannya seperti apa. Mungkin dari contoh itu kita dapat terbayang sedikit di pikiran kita apakah itu am tadi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada, kita ambil contoh daripada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat 45 sampai 46 yang bunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada nuh rabbahu faqala inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Wa nada nuh, Nabi Nuh berseru kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inna bani min ahli, wahai Tuhanku, wahai Allah, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku bagian daripada keluargaku, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah sebaik-baiknya pengadil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan daripada firman-Nya, yaitu surah Hud ayat 46. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu laysa min ahlik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh, innahu laysa min ahlik, sungguhnya ia bukanlah bagian daripada keluargamu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aspek yang dijadikan dalil dari ayat ini ialah bahwa Nabi Nuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan tersebut karena ia berpegang teguh. Nabi Nuh berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 33, inna munajjuka wa ahlaka, sungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, munajjuka wa ahlaka, kami akan menyelamatkanmu dan keluargamu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 33. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa yang dikatakan Nabi Nuh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan suatu perkataan yang menunjukkan bahwa anak itu tidak termasuk daripada keluarga Nabi Nuh alaihissalam.
seandainya idhofah ataupun sandaran kata keluarga kepada Nuh tidak menunjukkan makna umum, maka jawaban Allah tersebut tidaklah benar. Dan sama-sama kita ketahui hadirin Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala terhindar daripada sifat itu semua. Allah Subhanahu wa taala terhindar daripada kata-kata tidak benar, kata-kata salah. Yang sama-sama kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha benar, zat yang maha suci. Itu tadi contoh daripada ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan lafaz am. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, itu macam-macam lafaz am. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, macam daripada lafaz am itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama umum dan tetap akan keumumannya, al-baqi ala umumihi, ayat umum dan tetap akan keumumannya. Dan tapi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat jarang ditemukan karena tidak ada satupun makna umum kecuali setelahnya terdapat taksis atau penkhususan. Itma min amin illa wa yatakhayyalu bihi taksis. Tidak ada terdapat makna umum, makna am, kecuali setelahnya ada taksis penkhususan. Kemudian macam-macam yang kedua yaitu umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus, atau disebut juga al-am al-murad bihil khusus. Kemudian yang ketiga umum yang dikhususkan, atau disebut juga dengan al-am bihil khusus, umum yang dikhususkan. Contohnya itu yang daripada bagian ini cukup banyak dalam Al-Quran, dan kita ambil contoh daripada Quran surah Ali Imran ayat 97 yang bunyi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menunaikan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila. Dan ini dikhususkan lagi, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk melaksanakan haji tersebut. Di sini diwajibkan, akan tapi diwajibkan kepada orang yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, baik itu yang mampu daripada rohaninya ataupun finansialnya. Ini daripada macam-macam daripada lafaz am tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian daripada khas dan mukhassis. Tadi sebelumnya kita bahas tentang am, yang mana am artinya umum. Kemudian khas merupakan kebalikan daripada am, yang mana am artinya umum, kemudian khas adalah khusus, mempunyai arti yang khusus, kebalikan daripada am, umum. Karena khas ini atau khusus tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa batasan. Jadi ini berarti ini kebalikan daripada am tadi. Kemudian taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup dalam lafaz am. Kemudian yaitu mukhassis adalah yang mengkhususkan. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ambil dalil contoh daripada Al-Qur'an. Kita ambil daripada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya ayuhan nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit pembahasan tentang khas, dan yang tadi itu am. Jadi yang terpenting dari pembahasan kita kali ini daripada am dan khas adalah bagaimana Al-Quran yang senantiasa kita baca setiap hari melekat di diri kita, dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, itu baik itu ayat am ataupun khas, senantiasa mendarah daging di diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, akhlak beliau merupakan daripada akhlaknya Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan ketika Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW? Kemudian beliau menjawab, kana khuluqul Quran. Karena sungguhnya akhlak baginda Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pembahasan yang singkat ini dapat menambah wawasan kita tentang ulumul Quran atau
kaidah tafsir, daripada kaidah tafsir. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kehidupan kita sehari-hari menggambarkan tentang akhlak Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.